Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan yang kita gunakan yaitu hewan lalat buah, nama latin Drosophila sp. Pertumbuhan dan perkembangan hewan adalah proses perubahan fisik dan fungsi tubuh hewan dari saat lahir atau penetasan hingga mencapai tahap dewasa. Pertumbuhan ditandai dengan peningkatan ukuran dan berat, sedangkan perkembangan melibatkan perubahan bentuk dan struktur organ-organ tubuh. Lalat buah adalah serangga kecil yang umum dikenal sebagai hama pada buah-buahan dan sayuran. Spesies yang paling umum adalah Drosophila melanogaster. Lalat buah memiliki siklus hidup yang singkat dan reproduksi cepat, menjadikannya model organisme yang populer dalam penelitian genetika dan evolusi. Ciri-ciri umum Drosophila sp yaitu berukuran sekitar 3-5 mm. Ciri morfologinya tubuh berbuku-buku, mata merah, dan sayap yang tipis. Reproduksinya, betina bertelur pada buah yang sudah masak dan larva memakan buah. Habitatnya biasanya ditemukan di sekitar buah-buahan yang sudah masak, sampah organik, dan makanan yang manis. Siklus hidupnya, lalat buah memiliki siklus hidup yang singkat dengan tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Lalat buah sering digunakan dalam penelitian atau percobaan terkait siklus hidup dan cara pengendaliannya. Untuk mendukung proses perkembangbiakan lalat buah secara alami, diperlukan media yang tepat sebagai sumber makanan dan tempat bertelur. Buah pisang yang matang dengan aroma dan kandungan gulanya yang tinggi menjadi media ideal untuk menarik lalat buah dan merangsang proses reproduksi. Oleh karena itu, persiapan yang baik dalam penggunaan pisang matang yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan perkembangbiakan lalat buah. Setelah itu, saya ikat perangkap itu dengan tali dan mengantungnya di dahan pohon dekat tempat sampah di belakang rumah. Tempat itu memang sering jadi sarang lalat buah karena banyak sisa buah dan sayur dibuang di sana. Pada hari kedua, setelah saya menggantung perangkap lalat buah di pohon dekat tempat sampah, saya mengeceknya. Ternyata beberapa lalat buah sudah mulai masuk ke dalam perangkap. Mereka tertarik oleh aroma pisang matang yang saya gunakan sebagai umpan. Memasuki hari ketiga, saya kembali mengecek perangkap lalat buah yang saya gantung di pohon dekat tempat sampah. Kali ini, jumlah lalat yang terjebak jauh lebih banyak dari sebelumnya. Pisang matang di dalam gelas bekas benar-benar menarik perhatian mereka. Hari keempat, saya memperhatikan sesuatu yang berbeda pada perangkap. Di antara potongan pisang yang sudah mulai lembek, terlihat titik-titik kecil berwarna putih. Rupanya, beberapa lalat yang terjebak mulai bertelur di dalam umpan pisang matang. Ini menandakan bahwa perangkap bukan hanya tempat mereka terjebak, tapi juga menjadi media perkembangbiakan. Pada hari kelima, saat saya kembali mengecek perangkap, jumlah telur lalat buah tampak semakin banyak. Pisang matang di dalam perangkap sudah mulai membusuk dan permukaannya dipenuhi bintik-bintik putih kecil yang merupakan telur. Pada hari ke-6, saya kembali memeriksa perangkap dan melihat perubahan yang cukup jelas. Telur-telur yang semula putih kecil kini sudah mulai menetas menjadi larva yang sudah lebih lembek. Mereka mulai menggerogoti pisang, menikmati hasil dari perkembangbiakan mereka sendiri. Di hari ke-7, saya melihat perkembangan menarik di dalam perangkap. Beberapa larva yang sebelumnya aktif bergerak, kini mulai melambat dan mencari tempat yang lebih kering di sekitar sisa-sisa pisang. Saya perhatikan ada yang sudah berubah bentuk. Tubuhnya mengeras dan mulai berwarna kecoklatan. Tandanya bahwa mereka mulai memasuki fase pupa. Proses perubahan ini terjadi begitu cepat. Selama beberapa hari, tak banyak perubahan yang tampak dari luar.
Saya tahu bahwa di dalam cangkang kecil itu sedang terjadi proses luar biasa, yaitu metamorfosis menuju bentuk dewasa. Memasuki hari ke-11, saat saya mendekati perangkap, saya melihat beberapa lalat buah dewasa sudah keluar dari pupa. Mereka tampak masih lemah, dengan sayap yang belum sepenuhnya terbuka. Beberapa ekor berjalan perlahan di dinding wadah, menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Siklus hidup lalat buah bisa berlangsung begitu lengkap, dari telur, larva, pupa hingga kini menjadi lalat dewasa. Pengamatan sederhana ini ternyata memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.